Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Oke, mahasiswa hebat calon perawat super. Kali ini kita akan mempelajari tentang nursing proses atau proses keperawatan. Oke. Ya, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama nanti adalah apa sebenarnya batasan pengertian atau definisi dari proses keperawatan, kemudian tahapannya meliputi apa saja, manfaat apa yang bisa didapatkan dengan melaksanakan proses keperawatan, kemudian aplikatif proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah keperawatan. Oke. Sebelumnya kita perlu mengenal dulu tentang sejarah proses keperawatan. Bagaimana kemudian proses keperawatan itu lahir atau kemudian muncul di dalam profesi keperawatan. Oke, kita lihat dulu sejarah dan perkembangannya dari secara internasional, yaitu diawali dari tahun 1955 di mana saat itu Lydia Hall memperkenalkan proses keperawatan. Kemudian di tahun 1967 proses keperawatan ini lahir dengan 3 tahapan ya. Yang pertama 3 tahapan, kemudian berubah menjadi 4 tahap. Kemudian oleh Western Institute Commission of Higher Education dikembangkan menjadi 5 tahapan. Meliputi tahap pertama adalah persepsi, kemudian komunikasi, kemudian tahap ketiga interpretasi, tahap keempat intervensi, dan tahap kelima evaluasi. Tidak berhenti sampai di sini untuk perkembangan proses keperawatannya. Berikutnya, Catholic University of America mengusulkan 4 tahapan. Dari tahapan yang sebelumnya 5 ini, kemudian mengusulkan 4 tahapan, yaitu tahap pertama ada pengkajian, kemudian tahap kedua perencanaan, tahap ketiga intervensi, dan tahap keempat evaluasi. Oke, selanjutnya di tahun 1973 American Nurse Association atau ANA menerbitkan Standard of Nursing Practice, di mana di dalamnya ada konsep tentang proses keperawatan yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap pertama adalah pengkajian, tahap kedua adalah diagnosis, tahap ketiga perencanaan, kemudian tahap keempat implementasi, dan tahap kelima evaluasi. Nah, ini yang akhirnya menjadi cikal bakal atau awal ya proses keperawatan 5 tahapan yang digunakan sampai dengan saat ini. Nah, tahun 1982 terbentuk North American Nursing Diagnosis Association atau dikenal atau familiar disebut sebagai NANDA. Ini menjadi asosiasi yang melahirkan diagnosis keperawatan yang menjadi acuan untuk menegakkan masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien dilihat dari sudut pandang keperawatan. Nah, ini berkembang sampai dengan saat ini. Jadi secara periodik NANDA ini melakukan evaluasi dari beberapa diagnosis yang sudah dilahirkan ya, menggunakan 13 domain, kemudian juga menemukan atau kadang ada diagnosis baru yang dikeluarkan oleh NANDA. Nah, bagaimana kemudian di Indonesia sejarah dan perkembangan proses keperawatan itu sendiri? Jadi diawali dari tahun 1980-an, proses keperawatan ini mulai dikenal di Indonesia. Kenapa kok mulai dikenal? Gitu ya. Karena dari sebelumnya memang ini mengikuti, jadi di luar negeri juga belum ada, kemudian sebenarnya sudah ada tetapi itu belum masuk ke kita. Sebelum tahun ini, kurikulum pendidikan juga belum mengajarkan terkait dengan proses keperawatan. Sehingga perawat-perawat pada zaman itu ya, pada tahun 1980-an ini tidak mengenal tentang proses keperawatan. Sehingga apa yang dilakukan perawat pada saat itu ya menjalankan tugas sebagai seorang perawat yang merawat saja tanpa ada sistematika atau tidak ada pola atau kerangka berpikir bagaimana kemudian menyelesaikan masalah pasien dengan proses keperawatan.
Kemudian tahun 1984 Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan proses keperawatan dan katalog pendidikan Diplomatika Keperawatan yang di dalamnya ada proses keperawatan. Ya, ini proses keperawatan sudah mau masuk ke katalog pendidikan Diplomatika Keperawatan. Kemudian pada saat ini proses keperawatan sudah berkembang dan diaplikasikan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Jadi mulai tatanan di rumah sakit, kemudian di puskesmas, komunitas, dan sebagainya sudah menerapkan. Namun secara umum penerapannya belum optimal. Jadi sudah banyak, kalau kita search ke Google Scholar, kemudian ini kita lihat memang banyak penelitian yang memberikan laporan pelaksanaannya belum optimal. Nah, kendala yang dihadapi apa? Mulai dari sumber daya keperawatan itu sendiri, kemudian adanya support atau dukungan dari institusi. Oke, selanjutnya kita beranjak ke definisi dari proses keperawatan. Apa sih sebenarnya batasan definisi dari nursing keperawatan itu atau nursing proses ya? Nursing proses itu batasannya seperti apa? Oke, proses keperawatan merupakan metode ilmiah ya, namanya saja ilmiah, yang digunakan oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan profesional. Sehingga perawat dalam memberikan asuhan keperawatan itu tidak asal, tetapi ada based on ilmiah ya, jadi ada evidence base-nya. Tidak kemudian asal pada saat melakukan asuhan keperawatan. Kemudian tindakan atau perilaku perawat harus berdasarkan hasil pertimbangan. Jadi sebelum action ya, perawat itu sudah melakukan pertimbangan. Dalam bentuk apa pertimbangannya? Melakukan eksplorasi, menerapkan critical thinking, clinical judgment, kemudian mempertimbangkan kebutuhan pasien gitu ya. Nah, ini semua menjadi acuan perawat pada saat mau memberikan asuhan keperawatan. Jadi melalui tahap pertimbangan dulu, baru kemudian memutuskan dan melakukan. Interaksi pasien dan perawat ya. Jadi proses keperawatan itu dia mengenalnya sebagai interaksi antara pasien dan perawat, kemudian identitas dan peran profesional perawat dan mengembangkan pengetahuan perawat. Ini ada yang memberikan batasan definisi seperti ini terkait dengan proses keperawatan. Oke. Nah, sebenarnya dari beberapa referensi tadi kemudian disimpulkan bahwa proses keperawatan itu merupakan serangkaian. Rangkaian itu berarti tidak hanya satu tahapan memang. Rangkaian yang itu sistematis dan berkesinambungan. Artinya sistematis berarti dia harus runtut. Ya, harus runtut, tidak boleh loncat. Jadi kalau kita ibaratnya naik tangga dari tangga 1 ke tangga kedua dan seterusnya, itu harus runtut, sistematis, kemudian berkesinambungan, cycle ya. Jadi dia akan kembali proses itu. Setelah tahap kelima apakah kemudian berhenti? Tidak, dia akan berkesinambungan. Meliputi apa saja? Tindakannya adalah identifikasi masalah kesehatan ya. Jadi identifikasi masalah kesehatan itu di dalamnya berarti ada, namanya kita mengidentifikasi, berarti apa yang kita lakukan? Mengkaji ya, sampai dengan menemukan masalahnya. Nah, masalah yang muncul pada pasien nanti bisa kategorinya adalah aktual, risiko atau potensial. Ini kalau yang menurut Nanda ya, diagnosis Nanda. Nah, di Indonesia sekarang sudah diterbitkan oleh organisasi profesi perawat, masalahnya menjadi ada aktual, risiko, kemudian ada promosi kesehatan. Setelah diidentifikasi masalah kesehatannya, kemudian melakukan tahapan perencanaan untuk menyelesaikan, kemudian atau mengurangi atau mencegah terjadinya masalah baru. Setelah itu melaksanakan tindakan atau mendelegasikan ya kepada orang lain, dalam tanda kutip bisa perawat atau organisasi profesi yang lain untuk melakukan tindakan keperawatan. Selanjutnya adalah mengevaluasi keberhasilan dari tindakan yang sudah dilakukan. Ini batasan definisi dari proses keperawatan. Oke, berikutnya adalah tujuan proses keperawatan. Kenapa sih kemudian seorang perawat itu harus melakukan proses keperawatan? Apa goals-nya atau tujuan yang diharapkan? Oke, coba kita kupas pertama dulu ya. Yang pertama, dengan menerapkan proses keperawatan, artinya nanti perawat itu bisa menggunakan metode pemecahan masalah. Bagaimana kemudian metode pemecahan masalah itu kok bisa
dapatkan atau dilakukan oleh perawat. Karena setelah mengidentifikasi masalahnya, seorang perawat itu akan menstimulus, oh kira-kira kalau masalahnya seperti ini atau hasil identifikasinya ditemukan masalah seperti ini, nah pemecahan masalahnya seperti apa. Nah ini akan menggelitik ya atau menstimulus perawat untuk kemudian berpikir kritis. Itu yang pertama. Tujuan kedua adalah penetapan standar praktik. Kenapa kalau harus ada standarnya? Perawat itu adalah organisasi yang tidak hanya ada di Indonesia tapi di seluruh dunia. Semua negara punya organisasi profesinya. Dengan adanya standar praktik, ya, adanya standar praktik, perawat dimanapun akan mempunyai pola pikir, akan mempunyai ya dasar sama. Jadi perawat di Indonesia, perawat di Jepang, perawat di Amerika, atau di belahan bumi manapun pada saat memberikan asuhan keperawatan itu dasarnya sama. Ya dasarnya apa? Proses keperawatan. Itu tujuan dari adanya proses keperawatan. Oke, yang ketiga adalah metode baku, logis, dan sistematis. Harapannya ya nanti begitu proses keperawatan ini benar-benar sudah diaplikatifkan dengan optimal ya, akan didapatkan atau seorang perawat itu akan bekerja, kinerjanya itu adalah rapi ya, karena dia tadi ada urutannya tadi ya, rapi, kemudian sistematis, berkesinambungan, dan interdependen. Artinya nanti memang tidak bisa bekerja sendiri, kita akan beberapa tindakan keperawatan itu ada tindakan kolaboratif ya, itu tujuannya. Yang keempat, fleksibel dan kompatibel tujuannya. Kenapa? Nanti proses keperawatan itu dapat diaplikasikan dimanapun dan pada kondisi seperti apapun. Maksudnya seperti apa kok proses keperawatan nanti diaplikasikan dimanapun? Oke, misalkan di rumah sakit. Di rumah sakit itu banyak unit ya, baik di unit rawat jalan, kemudian rawat inap, gawat darurat gitu. Proses keperawatan tetap bisa diaplikasikan. Kondisinya mau seperti apapun bisa. Kondisi pasien kritis atau kondisi pasien dalam pemulihan intermediate atau bahkan pasien mau pulang, tetap bisa diaplikasikan proses keperawatan ini. Sehingga dia sifatnya adalah fleksibel dan kompatibel. Oke, kemudian tujuan yang kelima adalah menghasilkan kualitas ASKEP yang bisa dibilang TOP lah gitu ya. Jadi dengan adanya proses keperawatan ini sekaligus kita itu memberikan hak pada customer yang kita layani untuk mendapatkan pelayanan yang memang berkualitas ya. Kenapa? Karena dengan adanya proses keperawatan itu tadi ada standarnya, perawat kemudian punya pedoman, kemudian ada step by stepnya yang harus diikuti, dan mau dimanapun nanti pasien itu dilayani ya sama standarnya. Jadi tidak ada kemudian misalkan kita sedang mengkonsumsi bakso gitu ya, oh ada bakso ala rumah sakit ini, bakso ala ini, tidak ada. Jadi itu harapannya nanti mau dimanapun proses keperawatan dilaksanakan itu akan memberikan kepuasan pada penerima jasa, yaitu penerima jasa asuhan keperawatan. Oke, itu tujuannya. Berikutnya ya kita akan mempelajari karakteristik dari proses keperawatan itu sebenarnya seperti apa karakternya ya. Oke, kita kupas dulu. Yang pertama karakteristiknya adalah tujuannya ini ada tahapan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Jadi proses keperawatan itu harus ada karakternya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Ini harus ada ya. Artinya kenapa? Nanti pada saat Anda melalui tahapan pengkajian sampai dengan evaluasi, misalkan evaluasi itu masalah pasien ternyata belum teratasi. Nah, nanti kita akan mengulang lagi sampai bagaimana kemudian masalah pasien itu menjadi teratasi. Kemudian sistematik, menggunakan pendekatan terorganisir untuk mencapai tujuan. Ya tadi ada tahapannya, makanya disebut sebagai sistematik. Kemudian dinamis, dilakukan berkesinambungan sesuai dengan respon pasien. Artinya kita pada saat melakukan tindakan memberikan asuhan keperawatan, dalam hal ini menerapkan proses keperawatan itu ya, tidak kemudian monoton perawat itu, tetapi dia akan dinamis mengikuti respon pasien. Misalnya Anda sedang merawat pasien dengan gangguan termoregulasi yaitu hipertermi atau demam gitu ya.
Oke, begitu pasien masuk ternyata demamnya tinggi. Pasiennya ya, demamnya tinggi lebih dari 40 derajat Celcius gitu. Nah, pasti treatment yang akan kita berikan di hari pertama pasien itu masuk dibandingkan dengan setelah sekian hari dirawat pasti akan berbeda. Berbedanya bagaimana? Yang diharapkan adalah memberikan asuhan keperawatan itu masalah pasien kemudian akan teratasi ya, atau teratasi sebagian, sehingga yang awalnya demamnya di atas 40 kemudian dia bisa turun sampai dengan berapa derajat. Misalkan pada saat suhunya sudah mencapai 38 derajat atau di bawahnya, pasti treatment kita akan berubah mengikuti apa? Mengikuti respon pasien. Kan tidak mungkin pasien dengan demam 40 kita samakan treatmentnya dengan dia yang suhunya 37,8 atau 38. Itu yang disebut sebagai dinamis di dalam proses keperawatan. Oke, berikutnya adalah interaktif. Artinya ada hubungan timbal balik antara siapa? Ya di sini antara perawat, kemudian kliennya, kemudian keluarga dan tenaga kesehatan yang lain. Nah, di dalam proses keperawatan kita sudah mengakomodir ini nanti pada saat kita menyusun rencana untuk mengatasi masalah pasien. Tidak hanya perawat yang berperan, tetapi di dalamnya juga ada keterlibatan pasien, ada partisipasi keluarga, dan ada kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Itu yang disebut proses keperawatan mempunyai karakteristik interaktif. Berikutnya fleksibel, dapat diadopsi atau diaplikasikan dalam situasi apapun secara berurutan, nggak boleh lompat-lompat gitu ya. Oke, yang keenam adalah teoritis. Jadi setiap langkah dilakukan berdasarkan ilmu. Tidak boleh kita menggunakan oh katanya, oh biasanya gitu. Jadi harus ada evidence base-nya. Ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Ada teorinya, kemudian dibuktikan dengan hasil penelitian. Jadi itu nanti akan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Dan kemudian tindakan keperawatannya harus ditekankan pada aspek ini, karena pendekatan keperawatan itu adalah humanistik, kemudian holistik, dan tetap penerapan care atau caring ya. Nah, selanjutnya kemudian tahapan dari proses keperawatan. Tadi saya mengupas terus bahwa itu dilakukan sistematis, ada tahapannya gitu kan ya. Nah, dan saya juga mengupas di awal bahwa ini ada step by stepnya gitu. Nah, sebenarnya prosesnya meliputi apa saja? Oke, kalau kita lihat seperti ini nanti ya. Kalau kita ilustrasikan, begitu pasien itu masuk ke rumah sakit atau di pelayanan kesehatan yang lain, bisa puskesmas, kemudian di klinik atau dan lain sebagainya gitu ya. Masuknya boleh ini lewat UGD, lewat poliklinik ya. Begitu pasien itu masuk, langkah yang pertama kita lakukan adalah melakukan asesmen, pengkajian ya. Setelah dikaji terhadap kondisi kesehatan pasien, kemudian tahap berikutnya adalah merumuskan diagnosis. Oke. Setelah dirumuskan diagnosisnya, kemudian kita akan masuk tahap berikutnya adalah ke perencanaan, tahap ketiga. Kemudian setelah direncanakan, rencana yang kita buat itu kemudian kita implementasikan. Ya, diimplementasikan, dilakukan kepada pasiennya. Setelah dilakukan, kemudian masuk ke tahap evaluasi. Jadi, bagaimana rangkaian yang sudah kita lakukan ini, tingkat keberhasilannya seperti apa? Nah, ada tahapnya evaluasi. Nah, setelah dievaluasi, masalahnya bisa kita dapatkan apa kemudian masalah pasien itu menjadi teratasi atau dan seterusnya, sampai kemudian nanti pasiennya diizinkan untuk pulang begitu ya. Oke. Atau kemudian bisa dengan cara seperti ini runtutannya. Jadi mulai dari pengkajian itu ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan interview atau wawancara, kemudian melakukan pengamatan atau observasi, kemudian melakukan pemeriksaan. Setelah itu diidentifikasi masalahnya sampai masuk ke tahap kedua, setelah pengkajian ya. Masuk tahap kedua adalah perumusan diagnosis keperawatan. Kemudian dikategorikan ini masuk kategori diagnosis apa. Kemudian dibuat perencanaan ya, dibuat perencanaan. Nah, perencanaan itu di dalamnya ada menentukan mana masalah prioritas yang harus diatasi segera gitu ya. Kemudian menentukan tujuan, kemudian
kriteria hasil, kemudian rencana tindakan itu, terus dilakukan, diimplementasikan. Nah, implementasi ini tindakan perawatan ada 3, ada independen perawat ya, kemudian ada dependen dan ada interdependen. Setelah dilakukan atau diimplementasikan baru kemudian dievaluasi. Evaluasi ada 2 jenisnya, ada evaluasi proses dan ada evaluasi hasil. Nah, demikian adalah proses siklus proses keperawatan. Oke ya. Dari tahap asesmen atau pengkajian, kemudian perumusan diagnosis. Di sini masuk, ini critical thinking berada di sini ya. Kemudian clinical judgment berada di sini. Kemudian kita membuat atau menyusun perencanaan untuk menyelesaikan masalah ya. Kemudian setelah direncanakan harus diimplementasikan gitu ya, dalam rangka mengatasi masalah pasien. Nah, baru tahap terakhir adalah melakukan evaluasi. Oke. Nah, sekarang bagaimana kemudian bisa disebutkan bahwa proses keperawatan itu merupakan metode untuk menyelesaikan masalah pasien. Bagaimana bisa gitu ya, proses keperawatan yang terdiri dari 5 tahap itu menyelesaikan masalah pasien gitu, bisa disebut sebagai metode. Nah, coba kita akan memberikan ini ya, saya berikan coba kasus atau ilustrasi lah ya. Contohnya begini, ini ada seorang remaja yang merayakan kelulusan ujian sekolah dengan makan-makan ya bersama temannya. Menunya pada saat itu adalah menu ekstra pedas. Nah, setelah makan-makan kemudian remaja tersebut pulang nih ya. Malam harinya remaja tersebut terbangun dengan keluhan sensasi terbakar pada dada bagian tengah atau ulu hati ya. Tidak ada keluhan lain yang dirasakan oleh remaja tersebut. Nah, ini di dalam proses keperawatan kita melakukan identifikasi masalah seperti ini disebut sebagai tahap pengkajian. Oke. Berikutnya ya. Setelah diidentifikasi dari ini, kita mencoba mengerucutkan ya, rasa nyeri terbakarnya ini kira-kira kenapa penyebabnya ya. Ini bisa kemudian kemungkinan disebabkan karena riwayat makan makanan pedas sebelumnya, last meal tadi ya, yang dia makan menu ekstra pedas. Nah, ini kita masuk nih di tahap identifikasi masalah atau perumusan diagnosis. Oke, ketemu, berarti ada masalahnya adalah rasa nyeri terbakar gitu. Nah, setelah diagnosis berarti tahap berikutnya kita adalah merumuskan intervensi atau rencana. Rencana yang bisa kita rumuskan adalah menghilangkan rasa terbakar tersebut. Dengan cara apa? Secara farmakologis kita bisa memberikan obat yang bisa memberikan rasa nyaman pada perut. Ini misalkan salah satu perencanaan yang bisa kita berikan. Nah, kita sudah masuk di tahap ketiga di dalam proses keperawatan. Baru kemudian di tahap keempat ya diimplementasikan. Remaja tersebut kemudian mengkonsumsi obat jenis antasida cair sebanyak 15 ml. Nah, ini yang direncanakan tadi kemudian diaplikasikan. Masuk nih kita ke tahap implementasi. Nah, tahap terakhir dari proses keperawatan adalah mengevaluasi sejauh mana keberhasilannya. Ya, tahapan yang sudah kita lakukan 4 ini tadi keberhasilannya sejauh mana ya. Setelah beberapa menit, sensasi rasa terbakarnya sudah mulai berkurang dan remaja tersebut bisa kembali istirahat tidur. Evaluasi. Nah, berarti 5 tahapan proses keperawatan ini bisa dong disebut sebagai metode untuk menyelesaikan masalah. Ini contoh simpelnya gitu ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah lain nanti yang akan bisa dipelajari dan diselesaikan menggunakan metode proses keperawatan, termasuk pada saat kondisi seperti sekarang ini gitu ya. Bagaimana kemudian proses keperawatan itu mempunyai peran pada pasien COVID gitu, di tahap asesmen, diagnosis sampai dengan evaluasi. Nah, ini mahasiswa hebat sekalian nih bisa mencoba menganalisis gitu ya. Oke, kira-kira sejauh mana atau bagaimana nanti contohnya aplikatifnya.
Ini monggo nanti direnungkan ya. Kemudian setelah itu dituangkan dalam bentuk ide ya. Anda menulis, oh ya, asesmen pada pasien COVID itu yang bisa dilakukan seperti ini. Kemudian diagnosis yang muncul nanti seperti ini. Kira-kira rencana yang bisa buat untuk mengatasi masalahnya seperti apa, dan sampai dengan evaluasi. Silakan mahasiswa sekalian kemudian menuangkan ide itu dalam bentuk tulisan ya, nanti pada saat kita perkuliahan sinkronus ya, ini akan kita kupas. Oke, jadi saya ingin mengevaluasi sejauh mana sebenarnya pemahaman dari mahasiswa sekalian. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi nursing proses atau proses keperawatan pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit informasi yang saya bagikan bisa menambah khasanah keilmuan mahasiswa hebat sekalian. Oke, tetap semangat, tetap sehat untuk menjadi mahasiswa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.